Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kali ini akan mengkaji sebuah materi yang cukup baik sekali, ya. Judulnya adalah berbuat baiklah pada orang tua. Karena selama hidup di dunia, ya, ada pedoman-pedoman yang dianjurkan di dalam agama kita untuk berperilaku yang baik kepada kedua orang tua, baik sopan santun ataupun menjaganya kalau sudah tua. Di Al-Quran dalam surat Luqman ayat 14 diinformasikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amainin aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadaku lah kamu kembali. Jadi ayat ini adalah targetnya supaya kita hidup di dunia mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kita kepada ibu bapa. Jadi ini wajib ditaati karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pedoman berikutnya diinformasikan di Al-Quran adalah janganlah sekali-sekali kita mengatakan bahkan sampai membentaknya. Di Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janahaz zulli minar rahmat wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya ibu sampai-sampai Rasul mengatakan 3 kali lebih besar daripada bapak. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlaku baik 3 kali lebih besar untuk ibu daripada bapak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim,
seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, begitulah mulianya seorang ibu. Dan ada baiknya juga seorang anak di dalam rumah itu, ya, menginginkan ridho Allah terdapat dalam ridho orang tua. Di dalam sebuah hadis juga diinformasikan, ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang ibu bapak, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Masya Allah. Jadi inilah yang mengharuskan kita menghormati dan memeliharanya. Dengan dapat restu orang tua, akan dimudahkan oleh Allah dan mendapat jalan kesuksesan untuk keperluan-keperluan kita di dunia. Jadi hormatilah orang tua kita, janganlah sempat dia murka. Sebab doa seorang ibu sangat manjur untuk anaknya. Ya. Nah, Rasul mengingatkan juga untuk merawat orang tua yang sudah tua. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia celaka, dia celaka." Salah seorang sahabat bertanya, "Siapakah yang celaka wahai Rasulullah?" Ya. Karena sahabat heran, apa maksud Rasulullah? Nabi Muhammad menjelaskan, siapa yang mendapati kedua atau salah satu dari orang tuanya dalam usia lanjut, tetapi dia tidak berusaha masuk surganya dengan merawat orang tua sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menganjurkan kita kalau orang tua sudah tua dirawat karena peluang surga ada di dalam dirinya. Ya, rugilah kita tidak memanfaatkan orang tua yang masih hidup. Nah, wahai Rasul, bagaimana jika sudah tidak punya ibu bapak lagi? Orang tuanya sudah tiada kedua-duanya. Apakah yang harus dilakukan? Nabi bersabda, hendaklah ia bersedekah untuk keduanya dengan menjamu makan atau membaca Al-Quran untuknya atau mendoakan mereka. Ya. Apabila hal itu ditinggalkannya, sesungguhnya ia telah durhaka. Dan siapapun durhaka terhadap ibu bapaknya, maka sungguh dia sudah berbuat maksiat. Makanya setiap selesai sholat fardu doakanlah orang tua kita. Ya, kalau yang sudah tiada. Ada waktu bacakan Quran untuknya dan seperti itu. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ada baiknya kita menyampaikan beberapa kata-kata mutiara untuk sang ibu ataupun kedua orang tua kita, ya, agar lebih indah rasanya hidup di dunia ini. Ada beberapa kata-kata mutiara yang enak untuk disampaikan untuk ibu, ya. Yang pertama dengan berbahasa Arab, ya. Sa'aluni zata yaumin ayyuhuma ajmalu ummuka amil qamar ajabtuhum iza ra'aitu ummi nasital qamar wa iza ra'aitu al qamaru tazakkartu ummi. Artinya, suatu hari mereka bertanya padaku, manakah yang lebih indah, ibumu atau bulan? Maka aku jawab, ketika aku melihat ibuku, aku lupa yang namanya bulan. Sedang ketika aku melihat bulan, aku teringat ibuku. Masya Allah, ya. Menarik sekali kata-kata mutiaranya. Ada satu lagi, al-ummu hiyal insanatul wahidatul lati qad tausa an tada'u li nafsiha fi sholatiha li'annaha takunu mas'ulatan biddu'ai li abnaiha
Ibu ialah seorang manusia satu-satunya yang telah lupa mendoakan untuk dirinya sendiri dalam sholatnya. Karena ia begitu sibuk mendoakan anak-anaknya. Masya Allah, ibu kita ini ya. Dan kata-kata untuk ibu dengan bahasa Inggris ada juga yang menariknya. Sebagai penutup kita nih. You are my one and only mom. And I will always have a special place in my heart for you. Kau adalah ibuku satu-satunya dan aku akan selalu memiliki tempat spesial di hatiku untukmu. Okay, thanks very much. I think it's time for us to close our session now. Till we meet again and so long. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.